Jadi gratitude-nya kita mengucapkan syukur dan berterima kasih sama Allah atas apa yang sudah Allah berikan di hari ini atau mungkin selama seminggu ini gitu, dan juga kita berterima kasih kepada diri kita sendiri karena sudah melakukan yang terbaik selama sepanjang hari ini atau mungkin selama 1 minggu kemarin. Oke, kita sama-sama letakkan tangan kita di dada. Yuk kita bareng-bareng ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih untuk setiap nikmat yang Engkau berikan padaku hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Engkau titipkan padaku hari ini, sehingga hari ini aku bisa merasakan banyak hal baik, meskipun mungkin ada beberapa hal yang kurang menyenangkan untukku. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan tubuhku yang Engkau berikan, sehingga aku bisa melakukan banyak aktivitas baik hari ini. Terima kasih atas makanan yang Engkau berikan padaku. Terima kasih atas segala bentuk rezeki yang Engkau titipkan padaku hari ini dan selama seminggu kemarin. Terima kasih karena sudah mempercayakanku untuk menghadapi segala kehidupan hingga hari ini. Terima kasih atas kekuatan yang Engkau berikan padaku, sehingga aku bisa bertahan hingga sejauh ini melalui banyak hal berat yang sudah aku lewati kemarin-kemarin. Terima kasih atas segala bantuanmu untuk melapangkan hatiku karena membuatku akhirnya bisa menerima beberapa hal yang mungkin masih terasa sakit, tapi karena Engkau bantu untuk melapangkan sehingga pada akhirnya aku mampu menerimanya. Dan terima kasih ya Allah karena tidak berhenti untuk mencurahkan segala rahmat, hidayah, dan nikmat Islam padaku setiap harinya, sehingga dalam kondisi sesakit apapun, seterpuruk apapun, sehancur apapun, aku tidak pernah kehilangan iman Islamku, aku tidak pernah berusaha untuk jauh darimu, tapi aku selalu berusaha untuk mendekatkan diriku padamu setiap harinya. Terima kasih atas segala hal yang kau berikan padaku hingga hari ini ya Rob. Oke, kemudian sekarang kita lanjutkan untuk self-help ya. Kita peluk diri kita sendiri untuk kita ucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Wahai diriku, terima kasih untuk hari ini atas segala usaha dan perjuangan yang kamu lakukan hari ini. Terima kasih atas kekuatan yang selalu kamu berusaha berikan setiap paginya, karena aku tahu kamu belum tentu siap dan belum tentu mau untuk menghadapi hari demi hari di esok hari. Tapi hari ini kamu berani untuk mengangkat tubuhmu, kamu berani untuk menghadapi hari ini dengan baik sampai akhirnya kita bertemu di malam hari lagi. Terima kasih karena sudah menemaniku untuk bertahan sampai hari ini. Terima kasih karena tidak mau menyerah dan tidak berhenti berusaha meskipun beberapa kegagalan sudah terjadi kemarin. Terima kasih untuk seminggu ini karena meskipun banyak hal yang terjadi tidak sesuai harapan, tapi nyatanya kamu mau tetap menjalaninya dengan baik, kamu mau menghadapinya, kamu mau menyelesaikan segala permasalahannya. Terima kasih kamu jujur bahwa memang beberapa hari kemarin atau mungkin hari ini kamu sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih sudah mau mengatakan bahwa memang ada yang terasa sakit. Terima kasih sudah mengatakan bahwa memang kamu sedang sedih, sedang kecewa, sedang marah, sedang tidak suka dengan sesuatu. Terima kasih sudah mau mengungkapkan itu semua. Terima kasih karena sudah meluangkan waktumu untuk mengatakan apa yang ada di dalam pikiranmu. Kamu mengatakan dengan baik, dengan cara yang bijak sehingga tidak menjadi benang kusut di pikiranmu. Terima kasih karena berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena tidak berhenti untuk menemaniku hingga hari ini, meskipun banyak huru-hara kehidupan yang kita lalui selama ini, bahkan nanti di depan sana. Terima kasih untuk tetap menemaniku, bertahan denganku, dan menjalani semua ini sampai akhir nanti Allah panggil kita bersama. Dan jangan pernah berhenti untuk selalu berhusnuzon sama Allah. Jangan pernah berhenti untuk berpikiran baik atas hidup ini. Jangan berhenti untuk berbicara baik pada siapapun. Kita berjuang dan melakukan yang lebih baik lagi esok hari. Terima kasih untuk segala kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan yang sudah berusaha selalu Engkau keluarkan, yang kamu keluarkan, meskipun itu bukan sesuatu hal yang mudah, tapi kamu selalu berusaha untuk melakukannya. Kamu berusaha untuk menghadapinya. Terima kasih, kita melakukan yang terbaik lagi esok hari ya. Diriku, aku sangat menyayangimu.
Kita ketemu lagi besok dengan kondisi yang lebih baik, lebih sehat, lebih berlimpah, lebih bahagia, dan lebih percaya dengan segala hal baik yang sudah Allah siapkan. Oke, terima kasih untuk gratitude kita di malam hari ini. Sebelum kita mulai untuk pembahasan malam hari ini itu dibawa sejauh ini hanya untuk asing, weh. Ini tuh temanya kayak apa ya? Ya ini pasti udah jelas nggak jauh-jauh dari permasalahan percintaan gitu ya. Yang mana pasti setiap dari kita, kayaknya hampir semua manusia di hidup ini, di dunia ini yang hidup dan merasakan atau pernah jatuh cinta, jatuh hati, kemudian mengizinkan apapun yang dia rasakan untuk kemudian eh, berinteraksi dan menjalin hubungan dengan manusia lainnya, lawan jenis gitu ya, karena sudah berada di kondisi nyaman, entah itu pada akhirnya berakhir di pernikahan atau mungkin hanya hubungan yang perkenalan, tapi pada akhirnya nyaman dan akhirnya bersama satu sama lain untuk kurun waktu yang cukup lama dengan hubungan yang sudah cukup dalam, kemudian endingnya malah asing, endingnya malah jadi orang lain, bahkan seakan-akan nggak kenal satu sama lain, padahal sebelumnya adalah satu-satunya orang yang paling kenal sama kita, yang paling tahu kita bagaimana, apa yang kita mau, kita butuhkan, kita inginkan, dia yang paling tahu, tapi malah sekarang malah menjadi orang yang benar-benar nggak mau tahu gitu, entah baik dia ataupun kita. Karena memang ya, seperti kata pepatah yang mengatakan bahwa people come and go gitu ya. Setiap orang itu pasti datang dan pergi, dan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tapi mungkin memang kitanya aja yang belum siap untuk menghadapi kenyataan bahwa tiba-tiba kita harus menghadapi people come and go-nya itu adalah dia gitu. Seseorang yang mungkin nggak pernah kita ekspektasikan akan pergi dari hidup kita sejauh ini. Perginya itu ya benar-benar pergi meninggalkan dan kita sudah nggak berhubungan kembali sama dia. Mungkin lebih ke kita yang masih belum siap dan belum, ya memang nggak ada yang siap sih. Setiap dari kita tuh nggak ada yang siap dengan perpisahan dalam bentuk apapun ya. Karena itu adalah sesuatu hal yang memang kita sangka, nggak pernah kita duga, tapi ya pasti akan terjadi gitu. Tapi ya kita nggak expect aja bakalan secepat ini gitu. Karena waktunya kan udah kayak lama banget bersama, kebersamaannya juga sudah sedalam itu, sebanyak itu kenangannya gitu. Apalagi kurun waktunya yang mungkin nggak cukup 1 tahun, 2 tahun saja, tapi mungkin lebih dari 5 tahun, lebih dari 3 tahun yang itu ya pasti sudah menyimpan banyak core memory bersama gitu kan. Tapi at the end malah menjadi asing, sedangkan memori dan kenangannya ya masih tersimpan dengan baik gitu. Jadi gimana sih kita harus menghadapi fakta seperti ini gitu? Gimana caranya supaya kita bisa menerima kenyataan ini dan bagaimana kita bersama-sama untuk perlahan pulih, memproses setiap hal-hal ketika kita menghadapi kenyataan bahwa ya kita sekarang sudah dibawa menghadapi kenyataan kita sudah seasing itu dengan seseorang yang pernah membawa kita sejauh itu gitu. Next, Bin Ai. Oke, kita awali semua ini dengan pemahaman bersama bahwa perasaan itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi perasaan apapun, entah itu senang, sedih, marah, bahagia, kecewa, cinta, suka, semua itu adalah tanggung jawab diri kita untuk mengelolanya. Jadi, apapun yang kita rasakan, entah itu rasa cinta, rasa benci, suka, peduli, sedih, marah, bahagia, itu memang Allah berikan ke kita, dan memang fitrahnya Allah memberikan itu semua ke kita untuk menjadi warna-warni kehidupan kita. Tapi pada akhirnya perasaan itu akan membawa kita kemana, itu adalah tanggung jawab kita gitu. Jadi Allah menitipkan banyak hal di dunia ini pada kita, mulai dari rezeki, kemudian keluarga, sahabat, teman, semua hal yang kita punya di dunia ini yang bisa kita nikmati di dunia ini tuh literally titipan semua dari Allah gitu. Dan yang namanya titipan itu kan bisa Allah ambil, kemudian Allah pertanggungjawabkan, Allah mintai pertanggungjawabannya, kemudian Allah apa ya istilahnya tanyain nanti itu yang Allah titipkan itu kita apain aja, kita gimana ini tuh kan nanti Allah mintai pertanggungjawaban. Dan ya semuanya titipan gitu, kayak kita ketemu temen, kita punya temen, ya temen itu kita titipan, pada akhirnya nanti kita akan berpisah sama dia, kita
ketemu sama orang tua kita punya saudara, punya sahabat, bahkan ada pasangan dan lain sebagainya, semua pun juga Allah titipkan gitu. Allah titipin ke kita, nggak serta-merta memang punya kita, karena ya kita di dunia ini pun ya cuma singgah. Kita cuma bentar aja di sini gitu, cuma sejenak aja gitu, nggak lama, nggak selamanya. Kita pada akhirnya pun kita juga akan pergi. Cuma memang karena kita hidup di dunia ini dan kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita selama kita hidup ini, jadi ya kita kadang merasa bahwa apapun yang ada dalam hidup kita, yang sekarang kita rasakan, yang sekarang kita hadapi, yang bersama kita itu adalah sepenuhnya milik kita, yang seakan-akan kita bisa ngapa-ngapain seenaknya gitu. Kita bisa ngulik-ngulik atau bisa mempertahankannya selama-lamanya gitu, selama yang kita bisa. Itu juga yang akhirnya membuat kita pada akhirnya lepas kendali dan ditambah dengan nafsu kita yang tanpa kita sadari juga ikut memiliki peran, memiliki andil untuk mengobrak-abrik keimanan kita gitu. Karena sesungguhnya ketika kita tahu bahwa segalanya ini adalah titipan, kita akan menyadari bahwa setiap apapun yang kita keluarkan, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita ucapkan itu akan Allah pertanggungjawabkan gitu. Dan itu keimanan kita yang berbicara. Tapi seringkali kan kita karena merasa ini hidupku, aku berhak memiliki ini semua, yang ada di sekitarku, perasaanku, pikiranku, semuanya itu adalah punya aku. Jadi ya aku berhak untuk ngapa-ngapain sesuka aku dan aku menikmati itu sekali gitu. Kita memang boleh menikmati apapun yang Allah titipkan, tapi kita juga jangan lupa untuk menyertakan keimanan kita di situ ketika kita menikmatinya. Karena kalau kita nggak menyertakan keimanan, kita nggak mengelolanya dengan baik, maka itu akan menjadi hal yang menyakitkan kita sendiri gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, setan aja tuh udah ngeganggu kita untuk ngulik dan ngusik ketenangan kita. Kita nggak ngapa-ngapain, nafsu kita tuh akan bergejolak terus untuk membawa kita pada hal-hal yang nggak baik gitu. Maka sangat diperlukan sekali kesadaran bahwa memang harus ada keimanan di dalam apapun yang sedang kita miliki, di dalam apapun yang sedang kita rasakan, termasuk dalam mengelola perasaan. Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, ketika kita menyukai seseorang, ketika kita merasa kita sedang memiliki seseorang atau apapun itu yang rasanya memang itu sudah menjadi punyaku gitu ya. I know itu pasti kita akan merasa bahwa ya kita akan melakukan yang terbaik untuknya, kita akan memberikan semua yang kita miliki, kita akan berusaha menjaga kepercayaan dia, kita melakukan semua kebaikan kita lah buat dia gitu. Tapi ketika kita tidak menyertakan Allah dalam momentum itu, dalam perasaan kita yang sedang kita keluarkan ke siapapun, perasaan memiliki kita itu, maka pada akhirnya kita akan kecewa gitu. Karena berharap pada manusia, kemudian menggenggam erat apapun yang ada di dunia ini, itu adalah sumber dari segala kekecewaan. Nggak ada, apa ya istilahnya, hal yang paling menenangkan dalam diri kita, kecuali kita meyakini bahwa apapun yang kita keluarkan untuk manusia, itu memang niat kita adalah Allah gitu. Meskipun pada akhirnya mungkin kita akan dikecewakan, mungkin pada akhirnya malah kita ditinggal pergi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita meyakini bahwa ini adalah titipannya Allah, ini ada perannya Allah juga yang ikut andil dalam hal ini gitu. Insya Allah kita akan lebih tahu dan lebih tenang, meskipun pasti masih ada perasa sedih, merasa kecewa, marah dan lain sebagainya. Itu normal. Kita manusia pasti memiliki perasaan-perasaan itu dan itu memang fitrah yang Allah berikan. Tapi kembali lagi setiap perasaan itu bisa kita kelola kok. Bisa kita kendalikan, bisa kita atur, bisa kita regulasi, bisa kita arahkan dengan baik sehingga setiap emosi yang kita rasakan, setiap rasa yang kita miliki yang mungkin membuncah dalam kondisi apapun itu bisa kita kendalikan dengan baik, bisa kita kelola dengan baik. Misal rasa suka kepada seseorang, kalau misal kita fokus untuk mengikuti aliran rasa suka itu, kita akan melakukan semua hal, bahkan hal-hal yang nggak penting untuk mengikuti perasaan itu gitu. Tapi kalau kita membawa perasaan itu menyertakan keimanan dalam proses untuk melepaskan perasaan itu, maka kita akan melarikan perasaan itu sama Allah gitu. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, aku begitu menyukainya, atau mungkin aku merasa sangat memilikinya, atau aku sangat merasa menginginkannya. Maka bantu aku untuk mengelola ini semua agar tidak menjadi bumerang untukku, agar tidak menjadi sesuatu hal yang merugikan untukku. Sekedar berdoa seperti itu aja kita sudah merupakan contoh ikhtiar kita untuk mengelola perasaan kita. Ditambah dengan kita fokus untuk mencintai diri kita sendiri, misal. Atau mungkin ketika kita sedang merasa sedih, marah, kecewa, perasaan-perasaan seperti itu, kita bisa mengelolanya dengan cara mengungkapkannya, menuliskannya,
kemudian grounding atau melakukan hal-hal lain yang mungkin lebih positif untuk diri kita sendiri. Jadi pada akhirnya apapun yang Allah titipkan, apapun yang Allah fitrahkan ke kita itu semuanya baik. Cuma memang seringkali cara kita ngelolanya itulah yang kadang malah kita nggak tahu gitu, yang pada akhirnya yang merugikan kita sendiri. Karena Allah tuh nggak pernah ngasih takdir, Allah nggak pernah nitipin sesuatu, Allah nggak pernah memberikan apapun ke dunia ini sama kita, kalau itu tuh nggak baik buat kita. Nggak pernah. Sekalipun kita nggak suka, sekalipun itu nggak kita nggak senang dan nggak bikin kita nggak nyaman, tapi pasti itu baik gitu loh. Apapun yang Allah kasih ke kita, apapun yang Allah titipkan itu pasti baik. Tinggal kitanya aja memandang hal itu tuh beneran dari cara pandang kita untuk menilai itu baik atau enggak gitu. Karena memang at the end tujuan Allah itu adalah ya cuma membuat kita supaya kita belajar untuk berhusnuzon sama Allah gitu. Terutama dengan apa-apa yang Allah titipkan selama ini. Entah perasaan kita, kehadiran seseorang. Kadang kita ngerasa kalau kehadiran seseorang itu pas awal-awal itu menyenangkan gitu kan. Maksudnya kayak ketika kita happy dengan keberadaannya, ya kita akan sangat bersyukur, mensyukur apa ya, sangat bahagia dengan kehadirannya. Tapi ketika ada peristiwa yang akhirnya membuat berpisah dan lain sebagainya, itu kan kita seakan-akan kayak nyalahin Allah, terus kayak protes, kenapa sih ya Allah kok udah sejauh ini tapi ujungnya malah dipisahin. Kenapa sih ya Allah kok aku harus dikenalin sama dia? Kenapa sih kok aku harus sejauh ini sama dia? Kenapa sih harus hubungannya selama ini dan lain sebagainya? Kenapa gitu kan? Ya kita selalu mempertanyakan itu sama Allah gitu. Padahal ya jawabannya cuma satu. Ya itu udah yang paling baik buat kita saat ini gitu. Jawabannya kapan? Nanti ketika kita sudah berhasil melalui fase-fase ini gitu. Fase-fase pertanyaan itu sudah kita apa ya mulai kita kendalikan, mulai kita atur dan kita berhenti bertanya, tapi kita fokus untuk menjalani takdir itu. Di momentum itulah nanti jawabannya itu akan Allah datangkan sendiri gitu. Tanpa kita bertanya, Allah tuh pasti ngasih jawaban. Karena nggak mungkin Allah ngasih kenyataan yang nggak baik buat kita. Nggak mungkin Allah tuh ngasih takdir, ngasih jalan hidup yang nggak baik buat kita. Analoginya, Allah tuh yang nyiptain kita. Allah yang bikin kita. Masa iya Allah itu pengen ngerusak kita, Allah pengen nyengsarain kita, Allah pengen bikin kita susah, Allah pengen bikin kita menderita. Kan nggak mungkin gitu loh. Ya Allah cuma pengen kita belajar, kita berproses dari setiap kejadian demi kejadian yang pada akhirnya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa, lebih beriman, lebih dekat sama Allah, lebih berhusnuzon sama Allah. That's it gitu. Dan ketika di momentum itu kita akan merasa bahwa, oh ternyata ini alasannya Allah misahin aku sama dia. Oh ternyata ini alasannya kemarin aku dibikin sesakit ini. Kita pasti akan sampai di titik itu. Percayalah, setiap dari kita ketika berhadapan dengan luka, berhadapan dengan trauma, berhadapan dengan perpisahan, maksudnya perpisahan yang masih satu dunia ya, maksudnya bukan perpisahan meninggal, pun sebenarnya perpisahan kondisi meninggal dunia pun itu juga ada sebuah hikmah juga loh yang Allah berikan. Meskipun itu ya cukup lebih berat ya, maksudnya rasanya pasti jauh lebih sakit dan lebih sedih dibandingkan hanya berpisah. eh ya tapi masih kondisinya masih hidup gitu. Pasti ada hikmahnya juga. Tapi ini kembali lagi ya kita bahas tentang perpisahan yang masih sama-sama dunia apa masih hidup semua gitu. Jadi Allah itu nggak mungkin ngasih kita sesuatu hal yang mungkin memang kadang kita nggak nyaman, tapi itu nggak baik itu tuh nggak mungkin. Pasti setiap dari kita dalam kondisi sehancur apapun, sesakit apapun akan sampai di kondisi ya Allah, terima kasih. Ternyata ini alasannya kemarin aku pisah sama dia. Ya Allah, terima kasih karena ternyata ini alasannya engkau membuatku harus asing lagi sama dia gitu. Ini pelajarannya, ini hal baik yang engkau berikan. Pasti, setiap dari kita tuh pasti kayak gitu. Tapi kapan? Ketika kita sudah melalui ini semua. Dan di momentum melalui ini pasti akan ada naik turun, pasti akan ada relapse, pasti akan ada apa ya ngerasa kayak sedih lagi, marah lagi, kecewa lagi itu pasti. Tapi ya kita nikmati saja setiap prosesnya. Karena goalsnya kita adalah kita yakin sama Allah gitu. Goalsnya kita adalah kita percaya sama takdir yang Allah berikan bahwa ini tuh yang terbaik. Goals kita ke sana. Jadi selama kita berusaha untuk mencapai goals itu, pikiran kita ya harus ke sana terus. Kita harus mikir bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah. Kita harus mikir bahwa ya ini yang sudah Allah siapkan untuk kebaikanku di masa depan. Yang mana di masa depan itu kita nggak tahu apa-apa. Masa depan itu kan sifatnya goib ya. Kita nggak bisa lihat, kita nggak pernah tahu bagaimana bentuknya. Tapi Allah tahu, Allah lihat. Dan Allah sudah menyiapkan juga
Makanya segala sesuatu hal yang ada di masa depan kita, yang kita nggak tahu, Allah tahu, dan Allah hentikan di sekarang dengan sesuatu hal yang mungkin membuat kita cukup terluka, karena Allah tahu di depan sana itu ada sesuatu hal yang menyakitkan gitu. Yang lebih menyakitkan dari sekedar sekarang jadi asing gitu. Next, Min Ai. Oke, kenapa gitu kan? Seperti tadi ya yang aku jelasin. Pasti kita selalu bertanya-tanya kenapa harus dipertemukan jika pada akhirnya harus dipisahkan. Kayak lagunya Afgan. Kenapa Tuhan pertemukan gitu ya. Emang kayak ngapain sih ya Allah kalau pada akhirnya kayak gini tuh kenapa harus ketemu gitu. Jadi ada beberapa alasan, tapi sebenarnya banyak banget ya alasannya. Tapi yang aku rangkum dari beberapa literatur, beberapa buku dan beberapa yang aku kaji dari kajian-kajian juga itu ada empat yang inti. Yang pertama adalah menguji keimanan diri. Menguji keimanan ini dalam artian sepercaya apa sih kita sama Allah gitu. Seyakin apa sih kita sama Allah kalau memang kita sekarang dipisahkan, itu kita pegangan sama Allah enggak gitu. Jadi keimanan kita tuh enggak cuma iman pada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman yang kita udah ngiman-iman pada Al-Quran. Kita enggak cuma sekedar lisan iman itu aja. Tapi sama Allah itu benar-benar ditunjukin kalian ini benar beriman nggak sama aku gitu. Allah tuh benar-benar pengen apa ya ngecek kita banget, ngecek keimanan kita. Beneran kita tuh seyakin itu nggak sama Allah ketika dibikin kayak gini hidupnya sama Allah gitu. Jadi ya untuk menguji gitu, kayak pengen kita tahu kita percaya nggak sama Allah setelah dipisahin ini kita malah makin deket sama Allah atau malah makin jauh sama Allah. Atau mungkin kita malah makin percaya bahwa Allah akan menyelamatkan hidup kita, akan membuat keadaan lebih baik, akan memulihkan kondisi hati kita juga, atau malah nyalahin Allah terus, atau malah eh, komplain terus sama Allah. Kok yang lain udah dapetin kayak gini, kok aku belum gitu. Jadi ya memang literally menguji keimanan kita di kondisi seperti ini. Allah itu nguji kita tuh memang nggak hanya dalam kondisi di atas, tapi di bawah juga. Nggak kondisi sedih, tapi di kondisi bahagia juga. Jadi setiap harinya kita itu sebenarnya diuji sama Allah. Setiap momentum dalam hidup kita tuh sebenarnya ujian menurut Allah gitu. Tinggal kitanya aja mau ngebawa Allah di dalam setiap momentum hidup kita atau enggak. Tinggal kitanya aja mau ngebawa Allah di setiap harinya kita aja atau enggak gitu. Kemudian yang kedua, pelajaran hidup. Pelajaran hidup di sini tuh dalam artian ketika kita berpisah dengan seseorang yang udah selama itu sama kita, kemudian ya pada akhirnya asing, meskipun mungkin ada kebencian mungkin atau mungkin rasa sakit, rasa tidak terima dalam diri kita, tapi percayalah, setiap pertemuan kita dengan seseorang itu selalu ada pelajaran yang bisa kita petik. Sudah pasti. Karena Allah nggak mungkin mempertemukan kita, kembali lagi ke yang pertama tadi ya, Allah nggak mungkin ngasih kita kenyataan kalau itu nggak baik buat kita. Pun kita nggak mungkin diizinkan ketemu sama seseorang, siapapun itu, kalau itu nggak meninggalkan kebaikan untuk kita. Meskipun sekarang kita rasanya kayak sakit hati banget, kita benci banget, kita kesel banget, bahkan kita nggak terima diperlakukan kayak gini, apapun itu bentuknya. Tapi percayalah, nggak bisa dipungkiri juga bahwa orang yang pernah sama kita itu, orang yang pernah kita temui itu meninggalkan minimal satu kebaikan lah. Atau mungkin satu pelajaran yang bisa kita ambil dari hidupnya dia. Kalaupun bukan perlakuan dia ke kita, misal kalau amit-amit dia nggak pernah berbuat baik atau sesuatu hal baik yang bisa kita kenang nih misal, tapi setidaknya ada satu hal yang dari dia, sikap dia, hidup dia dan sebagainya yang bisa kita pelajari gitu, yang bisa kita ambil pelajarannya itu sudah pasti seperti itu konsepnya. Karena memang Allah pengen kita belajar gitu loh. Setiap harinya tuh dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Allah tuh cuma pengen kita belajar dan menjadi lebih baik, lebih beriman, lebih bertakwa kembali lagi ya seperti yang tadi. Dan orang tersebut itu pasti membawa minimal satu kebaikan lah. Tapi aku yakin lah setiap dari kita nggak mungkin cuma membawa satu kebaikan satu sama lain. Pasti ada beberapa kebaikan-kebaikan lain yang pada akhirnya itu bisa kita jadikan pelajaran. Kayak misal, oh ternyata karena aku ketemu sama dia, akhirnya aku jadi pribadi yang suka ngaji misal. Awalnya aku jarang suka tilawah, tapi semenjak kenal sama dia, akhirnya aku rajin tilawah karena dia sering ngingatin aku tilawah misal gitu ya. Atau mungkin karena ngelihat dia yang dia tuh orangnya dermawan atau apa gitu. Akhirnya aku jadi kecipratan jadi orang yang dermawan juga. Apapun itu pasti selalu ada bentuk kebaikan atau pelajaran yang bisa kita petik dari seseorang yang
pernah sama kita itu gitu, siapapun. Bahkan jangankan orang yang sama kita lama ya, bahkan ke teman-teman kita, orang-orang baru yang kita temui pun itu pasti akan membawa pelajarannya masing-masing untuk kita. Karena memang tujuannya Allah mempertemukan kita dengan siapapun itu adalah supaya kita bisa memetik pelajaran yang kita ambil dari orang tersebut gitu. Jadi nggak usah apa ya, maksudnya nggak usah khawatir dan nggak usah takut untuk bertemu dengan orang baru lagi, nggak usah takut untuk menghadapi dunia ini gitu kan. Karena memang Allah pasti meninggalkan kebaikan di situ dalam bentuk apapun. Meskipun ya memang sekarang kita mungkin nggak terima, kita nggak suka, kita bahkan mungkin benci orangnya karena masih sakit hati dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mungkin bisa kembali mengingat gitu ya, kita pas kondisi lagi nggak terlalu benci banget, kita lagi calming down, ya kita akan bisa memetik kebaikan atau pelajaran apa yang kita dapatkan ketika kita sama dia gitu. Atau mungkin dari dia yang bisa kita ambil. Yang ketiga, lebih mengenal diri. Tanpa kita sadari, kita tuh sebenarnya menarik orang yang karakternya atau eh, keadaan hidupnya itu nggak beda jauh dengan kita. Dalam artian, apa secara nggak langsung kita sedang menarik orang yang sedang mengisi luka atau kekosongan dalam diri kita. Kalau bahasa sekarang itu lebih mudahnya itu adalah love language gitu ya. Love language kita kan biasanya itu terbentuk dari ketika kita masih kecil, dari perlakuan keluarga kita, lingkungan kita gitu. Ketika keluarga kita sering memeluk kita, sering ngasih apa ya, skin apa namanya, physical touch ke kita gitu. Maka kita akan lebih sering untuk memberikan itu ke orang lain karena kita sudah penuh untuk tangki physical touch-nya gitu. Atau mungkin orang tua kita suka tiba-tiba kejutan gitu ya, ngasih kita hadiah, maka kita pun akan tumbuh menjadi manusia yang sering ngasih hadiah gitu. Tapi ada juga kadang kita jarang dipeluk, jarang dikusuk-kusuk kepalanya, atau mungkin jarang dirangkul sama orang tua kita. Akhirnya kita jadi orang yang ketika ada orang lain yang memperlakukan kita dengan hangat, dengan pelukan, terus ada yang apa ya istilahnya hangat ke kita secara pelakuan, kita jadi mudah meleot gitu. Akhirnya kita menarik orang tersebut seakan-akan orang itu adalah orang yang kita butuhkan sekali, orang yang nggak bisa kita apa ya istilahnya nggak bisa kita lepaskan gitu. Karena ternyata tangki kita physical touch-nya itu lagi kosong, nggak pernah diisi sama orang-orang terdekat kita, entah sama keluarga, orang tua atau siapapun itu gitu. Jadi kita pada akhirnya akan menarik orang-orang yang memang tanpa kita sadari itu adalah buah dari bentukan kita di masa kecil gitu. Dan ketika sekarang orang itu tersebut, ketika orang tersebut pergi, akhirnya kan rasanya kayak hancur sekali gitu, kayak benar-benar semuanya hilang, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi ketika dia pergi, pada akhirnya kita akan mengenal kembali ke diri kita gitu, bahwa ternyata ada beberapa bagian diriku yang kosong, yang tanpa aku sadari ternyata menarik dia untuk hadir ke dalam hidupku. Karena tubuh kita secara psikis dan secara fisik itu bisa menerima dan tahu seseorang itu layak ada di dalam hidup kita atau enggak itu kita udah bisa ngasih sinyal loh. Tubuh kita ya secara fisik dan psikis itu sudah memberikan sinyal orang tersebut pantas atau enggak untuk tetap ada di hidup kita dalam kurun waktu yang panjang atau hanya beberapa saat. Itu tubuh kita udah punya sinyalnya itu semua gitu. Dan salah satu sinyalnya itu berasal dari masa lalu kita, dari bentukan kita di keluarga kita gitu. Sehingga ya nggak bisa dipungkiri ketika ada orang yang datang kemudian cukup bertahan lama dalam hidup kita ya karena memang tubuh kita, badan kita tuh menerima menerima kehadiran dia gitu. Welcome dengan kehadiran dia. Dan tanpa disadari ketika dia pergi, maka rasanya ada yang kosong sekali gitu. Dan di momentum itulah sebenarnya kita bisa mulai belajar tentang diri kita bahwa ternyata oh dia pergi ini aku sedih, dia pergi ini memang aku hancur. Tapi alasannya kenapa sebenarnya gitu. Kita coba tanya ke diri kita sendiri sekarang. Ketika ada seseorang yang awalnya sudah lama dengan kita, seseorang yang pernah menjalin hubungan sama kita, kemudian dia tiba-tiba harus pergi gitu dengan kondisi apapun, entah kita suka nggak suka, terima nggak terima, qadarullah sama Allah dibikin kita berpisah, ini penyebabnya apa gitu. Kita tanya ke diri kita sendiri, kira-kira yang bikin aku sedih ini sebenarnya apa sih? Makanya perbanyak journaling dan perbanyak ngobrol dengan diri sendiri ketika di momentum itu. Karena dengan cara seperti itu kita akan mulai mengenal diri kita dan di momentum kita semakin kenal diri kita, ke depannya kita akan lebih menarik orang-orang yang memang eh, kapabilitasnya, kemudian kemampuannya dan
toleransi dia untuk menyakiti kita itu jauh lebih berkurang dibandingkan sebelumnya. Karena kita sudah lebih mengenal diri kita. Kita sudah mulai apa ya, aware dengan apa-apa yang ada dalam diri kita. Sehingga ke depannya kita akan menarik atau memanggil tubuh kita ini akan welcome dengan orang-orang yang lebih baik lagi gitu. Karena kita bisa memperbaiki semua itu setelah kita mengenal dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah seleksi alam. Kalau dari kata psikologku ya, psikologku tuh pernah bilang, kamu nggak usah khawatir tentang apa ya pasangan atau mungkin apapun yang terjadi dalam hidupmu, perkara jodoh atau apapun, karena pada akhirnya kalau seseorang itu memang bertahan lama dalam hidup kita dan ya sampai selamanya ya memang itu yang terbaik dari Allah buat kita dan itu adalah jodoh kita. Tapi kalau pada akhirnya di tengah jalan harus berpisah dan pergi tiba-tiba, ya memang mungkin sakit, kita nggak terima, kita kesel, sakit hati, marah dan lain sebagainya. Tapi at the end itu adalah seleksi alam yang Allah berikan ke kita gitu. Seleksi alam aja dan memang seperti itu cara kerjanya gitu. Jadi pada akhirnya nanti akan ada yang datang lagi dan akan pergi lagi. Sampai kapan ya? Sampai memang Allah gariskan yang terbaik ini ya gitu. Jadi nggak usah sedih, nggak usah overthinking gitu kalau kata psikologku ya. Dengan orang-orang yang pada akhirnya nanti eh, datang dan pergi gitu kan. Entah dia tahu atau gimana dengan kamu, entah kamu apa tiba-tiba dia suka dan tiba-tiba ada sesuatu hal dari dirimu yang dia nggak suka gitu ya. Karena akhirnya bikin overthinking kayak takut atau aku memang nggak layak buat dicintai atau mungkin aku nggak pantas buat dimilikin siapapun dan lain sebagainya gitu kan. Kok setiap mau deket sama orang udah lamaran 2 kali dan lain sebagainya kok gagal dan lain sebagainya gitu kan. Rasanya kayak emang aku udah emang nggak sepantas itu kah untuk menikah dan lain sebagainya gitu. Nggak usah khawatir. Itu adalah bentuk seleksi alam dari Allah. Dan itu juga caranya Allah untuk nyelamatin kita, ngebawa kita kepada proses untuk bertemu dengan orang pilihannya Allah. Kalau belum sekarang ya berarti bukan pilihannya Allah sekarang. Mungkin untuk saat ini pilihan kita. Tapi ketika itu nggak sampai ending, nggak sampai akhir hayat kita ya berarti masih berproses ke sana gitu. Kita masih berproses untuk menuju pilihannya Allah gitu. Next, Min Ai. Oke, menerima. Ini adalah sesuatu hal yang paling nggak susah, nggak mudah ya. Jadi sebelum di tahap kita mengikhlaskan seseorang yang pernah sama kita, kemudian ya harus kita ikhlaskan, kita lepaskan seperti bukuku yang judulnya Berani Ikhlas Berani Lepas gitu ya. Ini adalah gerbang awal sih sebenarnya. Jadi kalau ikhlas itu kan sudah di top tier ya, posisi tertingginya kita untuk merelakan seseorang itu udah ikhlas gitu. Dan itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa dicepet-cepetin. Memaafkan, mengikhlaskan itu nggak bisa dicepet-cepetin, nggak bisa dipaksa, nggak bisa diharus-harusin secepat mungkin gitu kayak dikasih timeline. Kamu harus ikhlas sekarang, kamu harus maafin dia sekarang itu juga nggak bisa. Tapi kalau menerima ini adalah langkah awal dan ini bisa kita latih. Jadi menerima ini bisa kita latih, masih bisa kita ikhtiarkan. Kita harus menerima bahwa terkadang beberapa orang hanya akan ada di dalam hati kita, tapi tidak harus menjadi akhir perjalanan hidup kita. Untuk kata-kata ini dulu aja, kita sama-sama katakan setiap hari ya, katakan setiap hari ke diri kita. Nanti pelan-pelan itu juga menjadi sebuah ikhtiar kita untuk menerima. Karena menerima itu konteksnya adalah ya kita menerima apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita ridho dengan apapun yang sudah Allah gariskan pada diri kita sekarang. Ridho bahwa memang ya kita harus berpisah sama dia. Karena ketika kita ridho dengan apapun yang Allah tetapkan ke kita, sekecil apapun takdirnya atau bahkan sebesar apapun takdirnya, maka Allah pun juga akan ridho dengan kita atas amalan-amalan sekecil apapun yang kita lakukan. Jadi kalau pengen Allah ridho sama kita, ya kita juga harus ridho dengan apa-apa yang Allah takdirkan ke kita. Apapun yang Allah gariskan sama kita, kita harus ridho. Biar Allah pun ridho dengan segala amalan-amalan kecil kayak cuma sekedar zikir, cuma sekedar sholat, kita itu Allah ridho, ya kita harus ridho, kita harus menerima dengan apapun yang Allah takdirkan. Apapun yang Allah gariskan sekarang. Dan ini memang bukan proses yang mudah. Nggak ada yang bilang kalau ini tuh menerima kenyataan itu mudah. Setiap dari kita tuh pasti akan denial dulu, pasti akan marah-marah dulu, pasti akan nangis-nangis dulu. Tapi di kemarin-kemarin pun dari segala peristiwa yang terjadi kemarin, at the end kita pasti menerima gitu loh. Pun dengan kondisi ini, kita pun juga pasti akan menerima. Meskipun ya prosesnya memang tidak mudah, tapi kita pasti menerima gitu. Kita pasti akan berada di titik di mana ya sudah, emang ini jalannya, emang ini yang harus dijalani, emang ini harus dihadapi, jadi ya ya sudah gitu.
Dengan meskipun ya masih harus menelan rasa sakit, meskipun masih harus nangis-nangis, meskipun masih gak terima, tapi ya pada akhirnya kita ngejalanin aja kan gitu. Pada akhirnya kita ngadepin aja juga ini semua dengan masih hati kita yang berdarah-darah, masih ada trauma dan lain sebagainya, tapi adian kita menerima. Dan dengan kita sudah berusaha menerima, itu artinya kita sudah satu tahap untuk mencoba menuju mengikhlaskan, mencoba untuk melepaskan. Kenapa kok menerima ini harus sekali kita apa ya lakukan? Karena ketika kita nggak mau menerima sesuatu hal yang sudah Allah tetapkan, itu akan memperlambat proses kita untuk pulih. Salah satu contoh atau salah satu bentuk ketidakterimaan kita itu adalah ya kita denial aja. Kalau misal kita lagi sakit hati atau mungkin kita masih suka marah-marah, marah-marahnya itu dalam artian benar-benar kita itu nggak suka kenyataan ini, terus kita komplain sama Allah, kita makin jauh sama Allah, bentuk kita jauh dari Allah itu juga merupakan bentuk ketidakterimaan kita atas takdirnya Allah. Tapi ketika kita masih nangis-nangis, masih berdarah-darah, masih kesel gitu, tapi kita masih tetap berusaha lebih dekat sama Allah, kita masih tetap berusaha untuk hidup setiap harinya, melakukan aktivitas kita setiap harinya, ya itu sudah merupakan bentuk penerimaan kita sebenarnya. Tapi kan di luaran sana ada juga orang-orang yang ketika dia menghadapi kekecewaan, dia sakit hati dengan hidupnya, dengan masalah percintaan, tapi dia malah ada yang sampai apa ya istilahnya marahnya tuh benar-benar dia menyalahkan Allah dan benar-benar sejauh itu sama Allah gitu kadang ada. Atau mungkin ketika kita nggak berhenti mempertanyakan kenapa sampai berhari-hari berbulan-bulan itu kita terus tanya kenapa ya Allah kenapa kenapa dengan pertanyaan yang sama gitu dengan perkara yang sama kenapa aku dibikin pisah sama dia gitu itu tapi udah sampai berbulan-bulan gitu. Ya selama kita terus mempertanyakan itu, selama itu juga kita nggak akan ketemu jawabannya. Karena jawabannya akan Allah kasih ketika kita sudah berada di tahap menerima. Makanya ini apa ya istilahnya langkah awal banget kalau untuk kita pengen supaya kita tahu alasannya Allah bikin kita asing sama dia kenapa itu ya kita harus terima dulu. Terima bahwa ternyata ya kita sudah berakhir sama dia. That's it. Oke. Ya Allah, ini memang sudah jalanmu. Aku terima dengan ikhlas, aku terima dengan penuh keridhaan, aku terima dengan lapang dada, karena aku percaya engkau pasti memberikan hal baik dari setiap kejadian ini. That's it. Cukup dengan melafalkan itu kita sudah merangkap banyak hal. Merangkap ketenangan hati kita, merangkap untuk apa ya, keridhaan kita atas Allah. Dan secara nggak langsung kita juga berdoa untuk harapan-harapan baik di depan sana untuk hidup kita. Dan ya itu semua akan membawa kita pada satu ketenangan gitu. Rasa sakit itu pasti ada, relapse itu pasti ada, kecewa, marah, sedih itu pasti ada, tangisan itu pasti juga sesekali ada. Dan it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita menerima bahwa ya sudah, memang ini yang harus terjadi dan ini yang memang harus saya hadapi ke depannya. Ini fakta yang memang harus aku jalani sekarang. Meskipun berat, meskipun aku nggak tahu harus ngapain, meskipun arahnya kemana, yang penting aku sekarang akan coba menjalaninya dulu gitu. Itu udah salah satu bentuk penerimaan kita. Dan itu sangat 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 menenangkan di saat itu gitu. Karena aku tahu kekecewaan kita atas perpisahan, kekecewaan atas apa ya istilahnya luka yang sedang kita rasakan, itu tuh gak enak sekali. Energinya sangat tinggi gitu. Amarah kita, kecewa, nangis dan lain sebagainya itu emosi dan energinya tuh sangat tinggi. Dan kalau nggak kita kelola, nggak kita arahkan, maka akan mengarahkan kita pada hal-hal yang negatif. Akan membawa kita pada kondisi yang merugi. Maka menerima ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk juga mengelola setiap energi tersebut. Nggak ada yang dari kita tuh terbebas dari kekecewaan. Nggak ada yang dari kita tuh terbebas dari amarah kita sendiri tuh nggak ada. Makanya salah satu caranya adalah ya dengan menerima itu dulu. Dengan ridho sekaligus untuk memproses setiap perasaan yang sedang kita rasakan saat itu. Gitu. Next, Min Ai. Nah, terus gimana cara buat menerimanya gitu ya? Ada empat, ada empat pilar utama sih yang aku rangkum juga. Yang pertama, perkuat hubungan sama Allah. Ini tier ya, top tier. Ketika kita pengen menerima kenyataan dari rasa sakit ini, dari kekecewaan ini, dari perpisahan ini, kondisi yang lagi asing ini yang pertama banget adalah perkuat hubungan sama Allah. Karena Allah yang menakdirkan ini semua, Allah yang menggariskan ini semua, maka Allah juga
yang akan membantu kita untuk kembali merekatkan puing-puing hati kita. Allah juga yang akan kembali membantu kita untuk menata hidup kita satu persatu. Allah juga yang akan membawa kita pada kondisi yang lebih baik. Jadi ya kalau kita nggak dekat sama Allah ya kita nggak akan tahu jalannya kemana. Kalau kita nggak semakin dekat sama Allah ya kita nggak akan tahu kita mau ngapain lagi. Kita nggak tahu kalau misal hidup kita ini bakalan sama siapa nanti endingnya gitu. Atau gimana supaya kita tuh nggak sesakit ini lagi. Itu kita nggak akan tahu lah kalau kita nggak lebih dekat sama Allah. Sederhana dengan misal memperbaiki sholat, menambah yang sunnah. Apalagi kan bentar lagi mau puasaan ya, buat teman-teman yang belum apa namanya belum lunasin puasa-puasanya, boleh di bulan Februari besok kita maksimalkan semua untuk puasanya benar-benar dilunasin semua sampai akhirnya nanti kita ketemu Ramadan kita sudah benar-benar clear dengan utang-utang puasa kita, terus ya amal ibadah kita juga semakin dimaksimalkan untuk di bulan Ramadan besok gitu kan. Karena kan udah kurang sebulan ya kita ketemu sama Ramadan lagi gitu. Jadi kita maksimalkan hubungan kita sama Allah dalam bentuk apapun, sunah-sunah yang wajib diperbaiki, zikir diperbanyak, teman-teman bisa pakai wallpaper zikir yang ada di linknya Kitab juga untuk mempermudah zikirnya. Kemudian sadari bahwa ini adalah bentuk cintanya Allah. Ini singkat ya, maksudnya kayak sederhana, tapi nggak semua dari kita tuh sadar bahwa ternyata bentuk cintanya Allah tuh nggak cuma dari nikmat aja. Kadang kan kita mikir kalau kita dikasih nikmat, kita dikasih kebahagiaan, kita dikasih sesuatu hal yang bikin kita happy itu adalah cintanya Allah ke kita. Tapi kita lupa bahwa luka yang terjadi sama kita yang kita dapatkan, kekecewaan, kehancuran, keterpurukan, kesedihan, kehilangan, yang kita rasakan itu juga bentuk cintanya Allah sama kita gitu. Kenapa? Nanti, jawabannya nanti kalau misal kita sudah menerima ini. Tapi beberapa contoh ya, beberapa contoh bentuk sayangnya Allah ketika kita kehilangan, kita terpuruk, kita kecewa, kita hancur itu adalah yang pertama. Allah melindungi kita dari sesuatu hal yang kita nggak pernah tahu. Allah tuh menjaga kita dari banyak hal yang nggak kita bisa lihat dengan mata gitu. Kita tuh nggak, telinga kita, mata kita, mulut kita itu terbatas. Cuma bisa mendengar dari apa yang ya indera kita lihat ini aja. Cuma bisa mendengar apa yang kita dengar aja gitu. Tapi di luaran itu, di belahan dunia lain, di kota lain, di tempat lain, pembicaraan orang lain, yang di belahan lainnya itu kita nggak tahu gitu. Tapi Allah tahu, Allah lihat. Pandangan orang lain, ucapan orang lain tentang kita, itu kita nggak tahu, nggak denger. Tapi Allah denger gitu. Makanya karena hal itulah Allah ngehindarin kita dari sesuatu hal yang memang itu nggak baik gitu. Ada sesuatu hal yang dibicarakan orang lain dan itu nggak baik buat kita, Allah tahu. Dan Allah kan nggak mungkin ngasih tahu ke kita. Tapi mungkin sih, mungkin. Karena ada beberapa kejadian yang aku sendiri ngerasain ya, kayak aku tuh nggak denger omongan orang lain tentang aku, tapi Allah itu ada aja caranya supaya omongan itu tuh nyampe ke aku gitu. Dan aku yakin teman-teman pun juga pasti ngerasain hal-hal kayak gitu juga gitu. Dan ya itu caranya Allah melindungi kita dari orang-orang yang mungkin memang nggak baik buat kita, orang-orang yang memang untuk masa depan kita itu malah merugikan kita atau malah menyakiti kita itu ya dengan cara dipisahin sekarang dulu gitu. Dibikin asing sekarang dulu biar nanti ke depannya juga nggak makin ngerepotin kita, nggak bikin kita malah semakin terpuruk. Percayalah, sakit teman-teman sekarang itu nggak akan ada apa-apanya kalau teman-teman tetap bertahan dan melanjutkan hubungan itu, terus diterusin, nanti akan ada luka yang jauh-jauh jauh-jauh lebih menyakitkan daripada sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang Allah bikin sakitnya sekarang gitu loh. Karena memang udah nggak baik buat kita. Emang udah nggak memberikan kebaikan untuk hidup kita. Makanya sama Allah dibikin selesai sekarang, dibikin berakhir sekarang, karena udah nggak ada kebaikan di situ. Kalau dipaksain, kita maksain nih kayak, ya Allah aku pengen terus lah, nggak mau tahu gimana caranya kita maksain terus, gimana caranya supaya bareng-bareng terus gitu. Yang ada malah ke depannya kita semakin tersiksa dengan banyak hal yang kita nggak tahu. Kayak istilahnya Allah tuh udah ngasih tahu ini loh, kamu tuh sudah tak pisah sekarang, kamu sudah tak bikin asing sekarang. Kok kamu malah maksa pengen bareng-bareng terus? Kalau ada apa-apanya sama kamu ya sudah kamu rasakan sendiri gitu. Ya aku nggak akan bertanggung jawab. Kayak Allah tuh secara nggak langsung ngomong kayak gitu. Salah satunya juga barangkali dari dosa-dosa kita gitu kan. Dosa-dosa kita yang akan yang pada akhirnya membawa kita pada hal-hal yang nggak baik kita gitu juga. Jadi kita pernah melakukan dosa di beberapa tahun yang lalu atau kapan, kemudian ada sesuatu hal yang tiba-tiba menyakiti kita, ya kita langsung ingat aja, oh mungkin ini karena dosaku. Kemudian kita istighfar, kita ingat Allah lagi gitu. Jadi secara langsung kita sedang menurunkan dosa, berusaha menghapus dosa-dosa kita. Nah, ditambah kalau misal kita maksain sesuatu hal yang memang sudah sama Allah tuh garisannya tuh sudah dicukupkan sekarang gitu.
terus karena kita denial, karena kita marah, kita nggak terima, akhirnya kita maksain, ya malah akan ada hal lebih besar lagi dari ini yang akan terjadi gitu loh. Karena ya Allah sudah memperingatkan, Allah sudah menghindarkan, Allah sudah menjauhkan. Tapi karena keterbatasan kita sebagai manusia, tapi yang kadang kita yang sok tahu gitu sebagai manusia, dan kita maksain. Makanya teman-teman pasti juga nyadar kalau misalnya sesuatu hal yang kita paksain untuk kita usahakan ya, Allah itu nggak pernah maksa kita buat maksain sebuah usaha. Tapi kita disuruh untuk mengusahakan yang terbaik. Jadi melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, bukan memaksakan yang terbaik ya. Beda antara memaksakan dan mengusahakan. Kalau kita mengusahakan, artinya kita ikhtiar sebagai manusia sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan kita. Kalau memang dirasa udah mentok, ya sudah gitu. Kita barengin dengan ikhtiar kita ibadah dan lain sebagainya. Kalau ternyata sudah mentok, kita sudah nggak bisa dapetin apapun, ya sudah gitu. Tapi kalau maksa, itu kita akan melakukan segala jalan, segala daya upaya, bahkan cara yang nggak halal pun berusaha kita lakukan, bahkan cara yang untuk merugikan diri kita sendiri pun kita akan hajar, merugikan orang lain juga kita hajar, itu namanya memaksa. Dan apapun yang dipaksa itu nggak akan pernah bagus. Hasil akhirnya itu pasti nggak pernah bagus. Nggak pernah baik buat kita sendiri, dan lebih-lebih akan merugikan orang lain juga. Makanya ketika memang sama Allah sudah digariskan seperti ini, ya sudah, itu adalah bentuk cintanya Allah juga kok. Dan kita hanya perlu menyadari hal itu aja. Kita perlu menotis ting gitu. Oh, dipisahin ini karena memang ya Allah tahu bahwa ini tuh bentuk sayangnya Allah gitu. Allah lagi sayang banget sama aku, makanya aku pengen Allah pengen ngejauhin aku sama sama dia gitu. Atau mungkin karena Allah lagi sayang aku dan Allah tahu sesuatu hal yang aku nggak tahu, makanya sekarang dibikin asing seperti ini gitu. Kemudian caranya lagi adalah kembali cintai diri sendiri. Momentum ketika kita berpisah sama seseorang itu adalah turn point kita untuk kembali memberikan cinta kita ke diri kita lagi. Mungkin yang sebelumnya kita memberikan perhatian, kasih sayang, terus apapun itu ke orang lain, orang yang pernah sama kita gitu ya. Terus sekarang kita sadar bahwa ya kita harus berpisah gitu ya. Kita sudah asing, kita sudah selesai, maka segala perhatian apa lagi ya, kasih sayang, perasaan apapun yang pernah kita titipkan ke orang tersebut, yang pernah kita berikan all out ke orang tersebut, ya kita balikan ke diri kita lagi gitu. Kita berikan semuanya perhatian itu ke kita gitu. Untuk apa? Agar kita tahu, biar kita aware dengan diri kita, kebutuhan kita tuh sebenarnya apa, keinginan kita tuh seperti apa, mau kita tuh sebenarnya orang yang seperti apa. Yang pada akhirnya kembali ke slide yang sebelumnya tadi akan membuat kita sebagai semakin penuh dengan diri kita sendiri. Kita akan semakin kenal sama diri kita sendiri dan at the end kita akan mengundang orang baru yang juga lebih aware gitu loh. Yang pada akhirnya nggak bikin kita terbelenggu lagi atau mungkin jatuh lagi kayak sekarang. Jadi, momentum ketika kita berpisah ini adalah momentum terbaik untuk mengembalikan semuanya ke diri kita lagi, supaya kita lebih sayang, lebih aware, lebih peduli, lebih self-care, self-love, self-self apapun itu kita curahkan semua untuk diri kita gitu ya. Nggak egois kok seperti itu. Karena memang itu adalah proses kita untuk kembali mencintai diri kita sendiri. Beda antara self-love sama egois. Kalau egois ya kita ketika orang lain membutuhkan kita, orang lain apa ya istilahnya, butuh bantuan atau pertolongan kita, kita bodo amat gitu. Tapi kalau self-love, ya kita peduli sama diri kita, tapi ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, orang lain yang apa ya istilahnya kita butuh empati atau simpatinya kita, ya kita tetap selalu ada dan kita masih melihat tentang kehidupan orang lain itu beda konteks gitu. Dan yang terakhir adalah gimana caranya untuk menerima, yaitu dengan cara tidak denial. Yang selalu sering kita lakukan dewasa ini itu adalah suka denial dan nggak enakan. Denial di sini dalam artian ketika teman-teman masih ngerasa bahwa dirinya belum baik-baik saja, masih suka sedih, masih suka keinget, ya sudah nggak apa-apa. Bukan berarti ketika kita masih tiba-tiba keingat, masih tiba-tiba sedih dan sakit, bukan berarti kita nggak sembuh, bukan berarti kita nggak berprogres, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain dan masih stuck di kondisi itu. Enggak. Seperti yang aku bilang di sebelumnya, proses menuju menerima dan mengikhlaskan ini semua, itu pasti akan naik turun gitu. Nggak stuck tiba-tiba langsung naik terus diagramnya gitu, enggak. Pasti akan naik turun. Kadang-kadang kita kan merasa baik-baik aja, lupa dengan semuanya, kemudian tiba-tiba kita sedih sekali gitu, tiba-tiba keinget dan lain sebagainya. Terus nanti tiba-tiba fine lagi, tiba-tiba marah dan sakit hati lagi. Terus kayak gitu. Tapi percayalah, kurva naik turunnya itu akan perlahan naik, perlahan naik, perlahan naik sampai di ujung nanti itu ya beneran naik, beneran kita sudah sembuh, beneran kita sudah di titik yang oh ternyata ini jawabannya kenapa kok
aku dibikin asing sama dia setelah sekian lama gitu. Kita akan sampai di titik itu. Tapi memang prosesnya pasti naik turun. Dan kita jangan denial aja gitu. Jangan denial dengan setiap perasaan. Jangan denial bahwa memang faktanya kita sedang sakit gitu. Kita sedang disakiti atau mungkin kita sedang tersakiti. Kita sedang diperlakukan seperti ini. Jangan denial. Kayak ya udah kita terima aja bahwa memang kita pernah ada fase dalam hidup kita yang menerima perlakuan tidak baik ini. Ada fase dalam hidup kita yang ternyata di usiaku segini aku dapat takdir seperti ini. Nah, itu juga merupakan bentuk penerimaan kita dan itu bukan denial kita. Semakin kita denial, semakin kita nggak mau ini menjadi bagian dalam hidup kita, semakin susah juga kita untuk pulih, semakin susah juga kita untuk menerima. Jadi ya sudah, izinkan keadaan ini, takdir ini masuk ke dalam hidup kita, menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi cerita dari hidup kita, dan it's okay. Setiap orang di dunia ini tuh nggak ada yang hidupnya sempurna kok. Nggak ada yang semuanya tiba-tiba hidupnya langsung, ya mungkin ada yang langsung ketemu jodohnya, terus selesai, happy ending, dan lain sebagainya. Tapi pasti ada ujian lainnya. Di usianya dia yang keberapa, pasti ada ujian lainnya. Entah dari ujian dari anak, dari keluarga, dan lain sebagainya. Dan barangkali sekarang kita yang hadir di sini, ya ujian kita ya sekarang ini. Dan mari izinkan kejadian ini nih memasuki tubuh kita, memasuki hidup kita gitu. Izinkan peristiwa ini menjadi bagian cerita hidup kita. Dan it's okay, nggak apa-apa. Bukan berarti hidup kita nggak sempurna, bukan berarti hidup kita mulus kayak yang lain, bukan berarti hidup kita nggak sebaik yang lain, no. Tapi ya memang setiap dari kita, setiap orang di dunia ini pasti ada bagian-bagian hidupnya yang ada aja cerita uniknya gitu. Dan it's okay. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya sempurna. Semua ada part jatuhnya masing-masing. Semua ada part sakitnya masing-masing, terpuruknya masing-masing. Dan qadarullah, kita terpuruknya dalam kondisi seperti ini. Kita hancurnya dalam kondisi seperti ini. Nggak apa-apa. Bukan berarti nggak bisa diperbaiki atau nggak mungkin dapat kisah lain yang lebih baik di depan sana. No, ini hanya bagian dalam hidup kita. Bukan literally hidup kita seumur hidup bakalan kayak gini, nggak. Ini hanya bagian kecil dari hidup kita di usia kita yang segini. Just it. Di tahun depan, di usia-usia kita beberapa tahun yang akan datang, ya kita akan mendapatkan cerita yang lebih indah lagi kok. Kita akan membuat kisah yang lebih baik lagi kok, gitu. Oke, jadi jangan denial lagi dari peristiwa ini dan dari perasaan yang teman-teman rasakan. Kita hadapi bersama, kita terima semua ini menjadi bagian dalam hidup kita, agar ke depannya kita akan mendapatkan cerita yang lebih indah, cerita yang lebih baik juga, insya Allah. Gitu. Next, Min Ai. Nah, jatuh cinta tidak pernah salah. Ini kayak judul bukuku juga. Bagaimana cara kita mengelolanya yang akan membawa ketenangan atau kehancuran. Jadi memang cinta itu nggak pernah salah. Itu fitrahnya Allah dan karunia yang Allah berikan ke kita. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa, aduh, ngapain sih aku suka sama dia, ngapain sih aku pernah jatuh hati sama dia kalau endingnya seperti ini gitu ya. Jadi nggak perlu disesali. Jadi konteks jatuh cinta tak pernah salah ini adalah ya nggak perlu ada yang disesali dengan setiap apa yang kita rasakan, apa yang kita berikan, apa yang kita apa ya istilahnya luapkan, apapun itu nggak perlu ada yang disesali karena memang ya itu adalah medan belajar kita kemarin dan itu nggak salah sama sekali. Kita sudah memberikan cinta, memberikan sayang pada siapapun dengan cara yang sebaik mungkin, setulus mungkin, dan nggak perlu ada yang disesali, meskipun endingnya harus seperti ini, meskipun akhirnya harus sesakit ini, tapi itu nggak salah, nggak perlu kita sesali, tinggal ke depannya lagi, nextnya, kita akan belajar bahwa ketika kita menyukai seseorang, ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, kita harus lebih pintar-pintar untuk mengelolanya. Kita pintar-pintar untuk mengaturnya agar supaya dia tidak menjadi kehancuran untuk kita lagi, agar tidak menjadi sebuah bumerang dan hal-hal yang merugikan untuk kita lagi, tapi sebisa mungkin untuk membawa ketenangan dan kebahagiaan. Meskipun, I know, setiap kita jatuh cinta itu gabungannya tuh sudah pasti kecewa gitu. Karena kayak udah sepasang aja kalau kita suka sama seseorang, kita jatuh cinta ya pasti ada kekecewaan juga yang akan kita dapatkan. Dan itu nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita pungkiri juga. Cuma seenggaknya, setidaknya, ketika kita menyelipkan Allah di situ, ketika kita mulai belajar untuk mengelola setiap perasaan kita, ketika kita lebih banyak fokus dengan diri kita sendiri ketika kita jatuh cinta, maka kita bisa meminimalisir kekecewaan itu gitu. Maksudnya intensitas kecewa kita tuh nggak akan sebesar itu ketika kita bisa mengelola dengan baik setiap perasaan yang kita miliki. Jadi bukan berarti kita nggak akan kecewa sama sekali, enggak.
Ya pasti akan ada titik kita kecewa dengan seseorang, kita merasa sakit dengan seseorang itu pasti. Tapi ketika kita bisa mengelolanya, bisa mengaturnya, kita akan lebih meminimalisir rasa kecewa itu, rasa sakit itu. Apalagi kalau misal kita menyertakan Allah di momentum itu. Gitu. Next, Min Ai. Tidak ada hal yang paling menenangkan selain hidup di dalam keimanan. Jadi, nggak ada yang bikin kita lebih tenang selain kita ya beriman penuh sama Allah. Kita meyakini banget apapun yang Allah gariskan ke kita. Kita beriman penuh bahwa Allah yang akan membantu untuk memulihkan, kurang ya, tipe beriman penuh bahwa Allah yang akan membantu untuk memulihkan kita. Allah yang akan menata kembali hidup kita satu persatu, membangun kembali hari-hari kita gitu kan. Beriman penuh bahwa Allah akan mendatangkan penggantinya. Pendatangkan pengganti itu pasti. Nggak mungkin Allah tuh ngambil seseorang, ngambil sesuatu dalam hidup kita tanpa menggantikannya dengan sesuatu hal yang lebih baik. Itu tuh nggak mungkin. Kalau ada yang Allah ambil itu sudah pasti Allah udah menyiapkan penggantinya, pasti akan Allah datangkan sesuatu hal yang lebih baik dari yang Allah ambil gitu. Itu sudah pasti karena beberapa hal dalam hidupku dan saudara-saudaraku juga itu aku ngerasain ini semua gitu. Maksudnya kayak apa yang Allah ambil dan teman-teman juga pasti tahu di luaran sana atau bahkan teman-teman juga ngalami sendiri ketika ada seseorang yang diambil melalui apa ya, maksudnya kayak Allah hilangkan seseorang atau sesuatu, itu pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik, itu udah pasti. Kita cukup meyakini aja kok, kita cukup beriman aja. Selebihnya perkara itu sama Allah didatangkan kapan, gimana, siapa atau apapun itu tuh udah Allahu alam. Itu biar Allah yang mengerjakan itu menjadi bagiannya Allah. Tugas kita adalah meyakini saja hal itu bahwa itu akan terjadi dan kita akan mendapatkan penggantinya juga gitu. Hanya cukup meyakini saja, terus mengikhtiarkan yang terbaik, terus beribadah, terus apa ya istilahnya peduli dengan diri kita, memperbaiki diri. Fokus kita ke situ aja. Fokus kita adalah sesuatu hal yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kontrol, yang bisa kita atur. Fokus kita ke sana. Selebihnya hal-hal yang di luar kendali kita, di luar apa istilahnya ranah kita itu biar menjadi ranahnya Allah. Dan yang terakhir, beriman penuh bahwa Allah Maha Adil. Untuk setiap luka yang teman-teman rasakan, setiap rasa sakit yang teman-teman hadapi, yang teman-teman dapatkan, percayalah Allah itu adil. Entah dengan sengaja atau enggak orang yang menyakiti teman-teman, Allah itu adil. Makanya meskipun kita disakiti, meskipun kita ditinggal tiba-tiba, atau mungkin kita dikhianati, atau kita dizolimi dan lain sebagainya, kita nggak usah khawatir. Allah itu adil. Pegangan aja sama itu. Salah satu sifatnya Allah itu ya Al-Adil, Allah Maha Adil gitu. Dan itu udah menjadi sifatnya Allah, udah mutlak. Jadi pasti Allah menggerakkan segala satu hal untuk mengadili seseorang yang berbuat zalim sama kita, mengadili eh, apa ya perlakuan-perlakuan nggak baik dari orang lain. Kalaupun memang nggak diadili di dunia, pasti di akhirat. Just it. Kita hanya cukup meyakini itu saja gitu. Kita cukup meyakini bahwa segala sesuatu hal yang ada di dunia ini pasti Allah adili gitu. Jadi nggak usah apa ya istilahnya bertanya-tanya dan merasa kesal dengan setiap perlakuan orang lain yang nggak adil buat kita, kezoliman orang pada kita, udah biarkan itu menjadi wewenangnya Allah untuk mengadili mereka gitu. Tugas kita adalah terus berbuat baik dan memperbaiki diri dan menjadi orang baik. Sudah. Selebihnya nanti jatuhnya bagaimana, seperti apa itu biarkan menjadi kuasanya Allah, kebesarannya Allah. Allah itu maha besar. Allah itu maha segalanya. Allah itu pemilik semesta ini. Allah itu yang punya dunia ini. Allah yang menggerakkan kita, Allah yang sama juga yang menggerakkan orang yang nyakitin kita. Dan Allah menggerakkan dia buat mungkin yang ngezolimi kita, maka Allah juga yang akan menggerakkan orang lain untuk zolim ke dia juga barangkali gitu. Jadi nggak usah mengkhawatirkan hal seperti itu. Allah Maha Adil, Allah selalu punya cara untuk gimana caranya mengadili mereka yang memang zolim gitu loh. Kalaupun memang barangkali kezoliman apa ya maksudnya yang kezoliman yang kita dapatkan adalah buah dari kezoliman kita pada orang lain dulu, ya sudah it's okay. Artinya itu jadi bahan pelajaran kita. Kita bisa memetik itu menjadi pelajaran dan memfokuskan diri kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Artinya ya kita dengan cara seperti itu, dengan berpikir seperti itu, artinya Allah menyelipkan hikmah di situ, menyelipkan hidayah juga ke kita. Tapi kalau ternyata dari kejadian ini malah kita semakin jauh dari Allah, kita ya tetap jadi orang yang malah jadi orang yang jahat dan lain sebagainya. Artinya nggak ada hidayah di situ. Tapi ketika kita menyadari bahwa oh mungkin kezoliman ini aku dapatkan karena dosa-dosaku kemarin, karena aku nggak sengaja pernah berbuat zolim juga ke orang lain. Kemudian dengan kesadaran penuh kita semakin dekat sama Allah, kita meminta ampun, kita meminta maaf pada orang-orang yang pernah kita sakiti, kita meminta ampun sama Allah. Ya sudah, perjalanan kita ke depan, fokus kita ke depan dan kita fokus untuk menjadi
lebih baik. Fokus kita adalah memperbaiki diri. Dan kita secara nggak langsung sudah memotong rantai itu kok, memotong rantai ketidakadilan itu, kezoliman itu. Dan urusan orang yang menzolimi kita nanti ya itu biar menjadi urusan dia gitu. Entah dia sadar atau enggak, entah dia dikasih hidayah sama Allah atau enggak, itu ya biar menjadi urusan dia. Urusan kita adalah gimana caranya supaya kita tetap menjadi lebih baik setiap harinya, semakin dekat sama Allah setiap harinya, dan bertaubat terus sama Allah. That's it gitu. Next, Min Ai. Sudah berganti kah? Oke, oh sudah selesai ternyata, Masya Allah. Alhamdulillah, jadi kurang lebih itu ya teman-teman untuk yang bisa aku sampaikan malam hari ini. Sekarang kita masuki sesi berikutnya yaitu journaling. Teman-teman bisa langsung ditulis